Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Antabi'a ihsanin ila yaumid ba'd. Ta'ala bihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Saya semester ini mengampu mata kuliah Filsafat Islam, dan di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang RPS, ya, rencana program semester yang akan kita laksanakan, ya, lebih kurang dalam 14 sampai 16 pertemuan ke depan. Baik, ya. Nanti perkenalannya belakangan saja, ya. Nah, izin saya share screen, ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini adalah rencana pembelajaran semester program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, tahun akademik 2024-2025 di semester genap. Ya, mata kuliah kita adalah Filsafat Islam, rumpunnya adalah Filsafat dan Pemikiran. Ya, ada 3 SKS, berada di semester yang keempat, ya. Ini dibuat Februari 2025, ya, dengan dosen pengembang saya sendiri, ya, Dr. Misno, kemudian Ketua Prodi, ya, Kepala Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Fuad Hasan MA Hum, ya. Ini adalah capaian pembelajaran yang kita harapkan bisa dikuasai setelah menyelesaikan mata kuliah ini, ya. Mulai dari CPL Sikap, saya rasa ini semua sudah paham bahwa belajar kita ini adalah agar mampu mewujudkan mahasiswa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, dan seterusnya ini adalah CPL Sikap. Ini sudah saya upload di e-kampus, ya, silakan di-download, ya. Ada lebih kurang 18 CPL untuk sikap, sedangkan CPL pengetahuan ini diharapkan, ya, mahasiswa menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, nasionalisme dan juga globalisasi. Ya, secara lebih spesifik nanti memahami tentang bagaimana karakter, ya, dari atau karakteristik, ya, dari filsafat Islam. Nanti lebih spesifiknya lagi adalah filsafat pendidikan agama Islam, ya, itu CPL dari sisi pengetahuan. Sedangkan dari kompetensi umum, ya, tentu saja, ya, pembelajaran atau belajar, ya, mata kuliah filsafat ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran logis, sistematis, kemudian kritis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tetap memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Ini ada lebih kurang 14, ya, 15, ya, 15 CPL umumnya. Sedangkan capaian pembelajaran yang khusus dalam mata pelajaran atau mata kuliah ini adalah
terkait dengan bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang hakikat dari filsafat Islam. Ya, nanti dari sisi ontologinya, dari sisi epistemologinya, dari sisi aksiologinya, termasuk juga kita belajar juga tentang etika dan estetika ya dalam filsafat Islam. Dan lebih dari itu tentu saja ya ini menjadi penopang dalam pemahaman kita terhadap filsafat pendidikan agama Islam. Karena program studi kita adalah pendidikan agama Islam, maka mahasiswa harus memahami dasar-dasar dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan agama Islam. Ya, nah capaian pembelajaran mata kuliah ya filsafat Islam ini MK pertama ya adalah pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat, kemudian filsafat ilmu, ya, filsafat Islam, serta sejarah perkembangan pemikiran dalam bidang filsafat Islam tersebut. Ya. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengkritisi ya berbagai aliran filsafat Islam serta mengevaluasi metode ilmiah dari perspektif filsafat. Ya, nanti kita akan mengenal ada metode ilmiah, ada alamiah, ada juga ilahiyah. We will discuss about that. Ya, oke. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu berpikir kritis dan reflektif dalam menganalisis persoalan kehidupan dan masalah sosial politik ya serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, kemudian CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menghubungkan konsep filsafat dengan disiplin ilmu lainnya, khususnya disiplin ilmu pendidikan agama Islam dan menerapkan filsafat ilmu dalam riset ilmiah bidang pendidikan agama Islam. Yang terakhir, CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu memahami etika dalam penelitian ilmiah dan tanggung jawab ilmiah, tanggung jawab juga dari ilmuwan, serta bersikap kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kenapa pertanyaannya harus belajar filsafat Islam agar dasar-dasar dari ilmiah, alamiah, dan ilahiyah itu kita bisa kuasai sehingga kita akan mampu untuk berargumentasi, kita akan mampu untuk berpikir secara logis, sistematis, dan juga empiris, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Oke, nah deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah kita ini adalah filsafat Islam. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai filsafat ya, baik itu filsafat yang sifatnya general, umum, ataupun nanti filsafat ilmu dan lebih spesifik lagi yaitu filsafat pendidikan agama Islam. Ya, ini meliputi beberapa dimensi, mulai dari dimensi ontologinya, epistemologinya, dan juga aksiologinya. Ini menjadi dasar bagi filsafat dan juga worldview ya dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Oke. Nah, kemudian ya nanti secara spesifik dari sebut ya akan belajar tentang filsafat ilmu pendidikan agama Islam dalam rangka mengembangkan disiplin ilmu ini ya karena kita kuliah di program studi pendidikan agama Islam atau PAI. Strategi penyajian mata kuliah ini nanti kita akan buat agar mahasiswa itu menemukan learning experience ya. Jadi bukan hanya lecturing ya, bukan hanya ceramah, bukan hanya pemaparan dari saya saja, tetapi nanti ada discuss, ada case study, ada juga nanti mini riset dan juga challenge yang lainnya. Sehingga nanti mahasiswa akan melakukan, oh
dulu pernah kuliah nih sama Pak Dr. Misno gitu ya di filsafat gitu ya. Ternyata filsafat itu mudah dan menyenangkan gitu ya. Iyalah menyenangkan karena kita diajak untuk berpikir ya, bukan hanya menerima apa yang ada ya. Jadi bukan menerima, tapi kenapa ini terjadi? Kenapa? Oh, kalau bahasa paling mendalamnya itu adalah kenapa kita hadir di alam semesta ini? Kenapa harus ada pendidikan agama Islam? Nah, kemudian penilaian akhir dari keberhasilan mata kuliah ini itu meliputi ya mulai dari kehadiran ya, karena kita sudah berbasis e-kampus ya, semua kehadiran nanti akan diperhatikan, akan dilakukan di e-kampus ya, apalagi ini adalah hampir full online ya. Nah, termasuk juga di sana kehadiran ya, kemudian keaktifan di kelas, keaktifan diskusi ini. Biasanya saya memang yang lebih hafal kalau dosen itu ya, yang lebih hafal itu yang memang suka bertanya, ya agak-agak cerewet gitu ya, cerewet yang positif kan boleh ya, daripada diem-diem gitu nggak tahu kemana gitu ya. HP-nya mah ada, laptopnya ada, ya jelmana duka kemana ya, kemana boa, cenah gitu. Ya ini jangan sampai seperti itu ya, kita belajar. Walaupun ini Betul, mohon maaf Pak. sekali ini mungkin agak sedikit ini ya waktunya gitu ya. Insya Allah next akan as schedule ya, sesuai dengan apa jadwalnya ya. Tadi ada studi kasus, case study, ada mini project, ada juga assessment tengah semester. Di sini masih pakai UTS, ujian tengah semester. Nanti juga ada assessment akhir dari perkuliahan ini ya. Nah biasanya insya Allah nanti kita akan sepakati ya untuk assessment di tengah semester, tengah pembelajaran dengan di akhir pembelajaran. Nanti insya Allah ada beberapa challenge yang akan meningkatkan dari soft skill kita ya, soft skill dari mahasiswa. Saya sebutkan soft skill itu minimal itu ya ada tiga lah ya. Pertama dari sisi speaking ya, speaking how to speak gitu ya, bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan. Yang kedua adalah writing ya. Kenapa? Karena tren sekarang itu harus bisa menulis artikel jurnal, how to write your article or journal article ya. Termasuk juga nanti menulis, makanya tadi kita awali dengan pretest gitu ya. Pretest gitu. Kenapa? Oh, kayaknya pemahamannya seperti ini gitu ya. Nah, tapi kita akan banyak diskusi, tenang saja ya. Don't worry, be happy ya. Oke, kemudian di akhir semester nanti kalau saya biasanya itu lebih senang ke, kalau idealnya itu adalah kayak semacam artikel jurnal, baik itu nanti individual ataupun kelompok gitu ya. Nanti itu di assessment di akhir ya, di akhir dari pembelajaran kita. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar di setiap harinya ya, setiap hari Sabtu jadwalnya 10.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kemudian kalau jadwal sampai 12.30 ya, kalau dalam pembelajaran itu kita bisa manage ya, misalnya kita sampai jam 12.30, menit akhirnya adalah kita buat mini project ya, silakan masing-masingnya itu boleh juga gitu. Atau mungkin ada yang mau izin sholat dulu, itu tafadhol, mangga gitu, silahkan gitu ya. Oke, itu adalah CPL dan juga deskripsi dari mata kuliahnya. Ini yang paling penting. Apa yang akan kita pelajari dari mata kuliah ini? Boleh dilihat di bahan kajian ataupun materi pembelajaran. Ya, saya catat di sini ada 16 pertemuan dengan ada apa tadi asesmen tengah semester dengan asesmen di akhir semester. Jadi ada lebih kurangnya itu 12 sampai 14 ya. Baik. Yang pertama, di pertemuan pertama ini ya sesuai dengan RPS yang saya buat itu sebenarnya kontrak perkuliahan dan juga pengantar dari filsafat, baik itu filsafat umum atau filsafat ilmu ya, spesifiknya adalah filsafat Islam. Ya, kemudian di pertemuan yang kedua kita akan belajar tentang sejarah filsafat Islam. Ya, kemudian pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang ruang lingkup dari filsafat Islam, kemudian objek filsafat Islam, karakteristik dari filsafat Islam, ya fawaid ya, manfaat dari mempelajari filsafat Islam. Kemudian yang ketujuh, pertemuan yang ketujuh kita akan bicara tentang teori kebenaran ya, antara logika, hati dan juga wahyu. Gitu ya. Jadi antara ya mungkin pemikiran, logika ya, otak gitu ya, kemudian hati dan juga wahyu. Setelah itu nanti kita akan ada tengah semester. Tengah semesternya nanti kita akan berikan masing-masing topik untuk dituliskan.
Ya, walaupun tadi ada juga misalnya, oh saya nggak biasa nulis Pak, saya mau ngomong aja. Ya sudah, nanti ada challenge juga membuat video ya, atau nanti kita bisa juga membuat webinar gitu ya. Webinar nanti mahasiswa menjadi pembicaranya. Ya, webinar internal kita aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian setelah itu ya pertemuan yang ke-9 ya kita akan belajar tentang ontologi, mulai dari definisinya, ruang lingkupnya, ya, kemudian juga manfaatnya, dan bagaimana dalam konteks objek-objek filsafat Islam itu sendiri. Oke, kemudian yang ke-10 kita akan belajar tentang epistemologi Islam. Ya, epistemologi Islam itu lebih kurangnya adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Ya, dari mana ilmu pengetahuan itu didapatkan, bagaimana standar kebenaran ilmu pengetahuan, bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu karakternya, ya, apakah bermanfaat atau tidak, ya cara mendapatkannya, itu masuk ke metodologi yang di bawahnya sebenarnya itu ya lebih spesifiknya. Kemudian aksiologi ya artinya itu adalah ya semacam implementasi ataupun prinsip-prinsip yang ada dalam filsafat Islam di aksiologi. Kemudian metodologi di pertemuan yang ke-12. Setelah itu pertemuan yang ke-13 kita akan belajar tentang etika dan estetika dalam filsafat Islam, dan ke-14 kita akan belajar tentang filsafat ilmu pengetahuan on Islamic perspective. Dan pertemuan yang ke-15 kita akan belajar tentang the prediction how the Islamic philosophy in the future. Ya, bagaimana sebenarnya filsafat Islam itu di masa yang akan datang, di era sekarang misalnya ada namanya agnostik gitu ya. Ada orang-orang yang mereka percaya Tuhan ya, tapi nggak percaya dengan agama. Aneh kan ya. Tuhan ada gitu menurut mereka, tapi mereka nggak percaya dengan agama. Dan itu banyak terjadi. Misalnya di Singapura, ya ternyata orang-orang yang ateis gitu ya, itu sudah meningkat lebih kurang 18%. Ya, di Indonesia statistiknya belum kelihatan. Kenapa? Karena semua KTP pasti Islam gitu ya. Maksudnya KTP-nya Islam atau agama yang lainnya, tapi padahal mereka ya ateis atau mungkin tadi percaya dengan Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah, itu adalah bahan kajian kita di materi pembelajaran. Daftar pustaka ataupun sumber pembelajaran ini sangat banyak sekali. Saya biasanya pakainya Pak Jujun Surya Sumantri ya, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer. Kebetulan bukunya juga ada. Bentar, saya buka bukunya. Oke ya. Ini ada buku tentang ini tentang apa filsafat. Saya cukup banyak ya karena saya itu apa ya suka gitu ya. Jadi kalau belajar filsafat itu kayaknya jadi mikir gitu ya. Kemudian yang sangat challenging menantang ini dari pengantar epistemologi Islam Mulyadi Kertanegara ya. Kemudian juga ini penerbit Mizan ya. Kemudian dulu ada dirjen kita Pak Bakhtiar Amsal juga nulis tentang filsafat ilmu. Ada juga kemudian falsafah pendidikan Islam. Ini nanti lebih spesifik. Jadi bagaimana membangun kerangka ontologi, epistemologi, dan aksiologi praktik pendidikan. Nah, ini dari Al-Rashidin ya, falsafah pendidikan Islam. Ini juga mesti dibaca. Nanti saya juga sudah download beberapa buku yang nanti bisa nanti insya Allah saya sharekan baik itu di e-kampus ataupun di grup WhatsApp-nya gitu ya. Kemudian juga Muhajir Nung juga di filsafat ilmu, positivisme, positivisme, dan postmodernisme. Nah, ini juga menarik. Jadi teman-teman semuanya nanti kan di akhir itu akan menyusun baik itu jurnal ataupun juga skripsi ya. Jadi nanti tahu, oh ini kita pakai kuantitatif ya, paradigmanya adalah positivisme. Oh saya pakai kualitatif, paradigmanya adalah post-positivisme. Oh, saya pakai kualitatif tapi madhab kritis gitu ya, kritisism atau mungkin juga konstruktivisme. Itu nanti kita belajar. Dari bahasa Arab juga cukup banyak ya. Misalnya di Al-Aini, Abi Khalil, Abul Aini ya, Falsafah Tarbiyatul Islamiyah fil Quranil Karim. Ini dari Mesir ya. Jadi falsafah tarbiyah al-Islamiyah. Kemarin juga kami juga sempat buat apa untuk webinarnya dari Profesor Dr. Syukri dari Malaysia, judulnya adalah Usul Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi asas-asas sebenarnya sama juga ya, falsafah filsafat dari pendidikan agama Islam. Nanti boleh lihat lah ya. Kemudian juga Hasan Ibrahim, ya juga ada Muqaddimah fi Falsafati Tarbiyatil Islamiyah.
ya muqaddimah pengantar dari filsafat pendidikan Islam ini Darul Alim Al Arabi, ya kemudian juga Al Abrashi juga ada Tarbiyah Al Islamiyah wa Falsafatuha, ya jadi pendidikan agama Islam dan filsafatnya ini juga dari Mesir juga, Isa Babil Al Halabi, ya nanti itu dalam bahasa Arab. Buku saya juga ada tentang filsafat, ya pengantar filsafat Islam, kemudian juga filsafat ekonomi syariah, juga filsafat pendidikan agama Islam. Nanti saya boleh share lah ya. Ini buku-buku pendukung yang kita bisa gunakan, ya. Kemudian lebih spesifik nanti setiap perkuliahan ini sudah ada di RPS-nya gitu ya. Jadi silahkan untuk dibaca dulu nih RPS-nya, di-download, kemudian nanti dibaca, baru nanti dipelajari. Misalnya hari ini di pertemuan pertama ini kita kontrak perkuliahan tadi dengan pretest dengan deskripsi mata kuliah. Kalau nggak keburu nanti, karena nanti ada jam yang keduanya, nanti akan saya sharekan juga. Tadi di e-kampus itu saya sudah kirimkan videonya ya. Saya sudah kirimkan videonya di linknya. Nanti silahkan boleh dilihat tentang filsafat ilmu ya. Ini yang tadi saya sebutkan di materi-materinya. Pertemuan pertama memahami atau kemampuan memahami kontrak perkuliahan dan deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah memahami pengertian filsafat umum dan ilmu serta filsafat Islam. Kemudian yang ketiga yang menjelaskan tentang sejarah dari filsafat, baik itu filsafat Yunani, ya filsafat Islam gitu ya, dan juga filsafat ilmu. Nanti kita akan bahas apa sih bedanya, kita akan tahu ya. Di pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang ruang lingkup. Jadi filsafat itu bahas tentang apa sih gitu ya? Kok kadang orang bikin puyeng gitu ya, bikin pusing gitu ya. Kenapa nih gitu ya? Nah, itu di pertemuan yang keempat. Pertemuan yang kelima kita akan belajar karakteristik ya. Dari ada general philosophy, ada scientific philosophy, ya ada filsafat umum dan filsafat ilmu serta filsafat Islam. Kemudian yang keenam kita akan belajar manfaatnya. Ya, apa sih, ada nggak sih manfaatnya gitu ya? Nah, yang ketujuh teori kebenaran. Ya, ini yang paling penting. Ini biasanya banyak sekali teori tentang tadi, mulai dari positivisme, postpositivisme, postmodernisme, termasuk juga Islamic approach ya. Setelah itu ada UTS, ujian tengah semester. Kemudian setelah itu ada ontologi, secara berurutan mulai dari kita akan belajar tentang ontologi itu apa, epistemologi itu apa, kemudian aksiologi itu apa, kemudian metodologi itu bagaimana, estetika itu apa, ya estetika itu nanti bagian dari filsafat tuh, karena tentang keindahan atau seni gitu ya, sampai kepada bagaimana filsafat di masa depan. Ini ada beberapa catatan terkait dengan mata kuliah dan pembelajaran kita di semester genap ya tahun akademik 2024-2025 di prodi ya Pendidikan Agama Islam mata kuliah Filsafat Islam. Nah, seperti itu untuk RPS-nya. Nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar dalam 14 pertemuan ke depan. Oke ya. Terima kasih. Nanti kita akan kenalannya itu mungkin nanti saja gitu ya. Nanti setelah sudah kumpul semuanya nih biar enak nih. Oke. Baik, kemudian setelah itu tadi saya nyebutnya itu karena kita ini belajar ya. Jadi harus ada learning experience ya, harus ada pengalaman belajar. Jangan sampai ulah ngaji ping hungkul gitu ya, ngaji bari nguping gitu ya. Cuman dengerin doang gitu ya. Teori pendidikan itu kalau dengerin doang ya paling 24 jam itu udah lupa. Jadi pada terus ngomong apa ya? Aduh, udah masuk keluar masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu ya. Masih mending ada masuk ke dalamnya dulu. Jadi ingat, oh tadi ngomongin tentang filsafat. Jadi pertemuan pertama ini baru kontrak gitu ya. Kemudian nanti ada penjelasan awal dan juga challenge, ada learning experience yang agar mahasiswa itu mendapatkan pengalaman. Pengalamannya bagaimana? Mulai dari mendengarkan, oh mendengarkan ini direkam. Yang kedua, oh ada challenge nih, ada tugas nih. Tadi sudah belum apa-apa, udah pretest nih. Ya nggak apa-apa. Pretest itu kan hanya untuk menguji kemampuan kita. Jangan-jangan ini udah suhu semua nih, ya. Ada Pak Mahmud Rifai, Kang ini kayaknya ya. Ada Pak Suarman, gitu ya. Ada Pak Falmi Ilyas, ada Ibu Siti Rahma, ada Riri Elserozi, ada Jedan Nasrul Haq, ada Ibu Sabrina, ada Pak Muhammad Syafi'i, ada Pak atau Akang Fikri Haikal, ada
Siapa lagi nih, Pak Mizan Al Abror gitu ya. Gitu. Jangan udah senior semuanya nih gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Nah, untuk belajar agar tidak seperti ngobrol di warung kopi gitu ya, nggak tahu kemana, kita ada mata kuliahnya, kita ada materinya, dan ya cukup ini sih sebenarnya kalau materi itu cukup serius karena kaitannya itu dengan filsafat gitu ya. Tapi kita buat yang mudah, tidak memberatkan. Pokoknya intinya, oh iya, belajar filsafat. Filsafat itu adalah cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Banyak banget ya. Lebih simpel lagi, filsafat itu apa? Filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Nah, itu ya. Jadi fenomena yang tidak bisa dicerna oleh panca indera apa? Gitu ya, kebenaran, kemudian agama, ya, walaupun agama beberapa bisa dicerna oleh panca indera gitu ya, ketuhanan, ya, kemudian ilmu, ya, kemudian realitas-realitas abstrak yang memang tidak bisa dicerna oleh panca indera, oleh keilmuan saintifik gitu ya. Nah, itu kita akan belajar tuh sama-sama gitu ya. Jadi itu memang kalau filsafat itu lebih banyak mikir gitu ya, berpikir, mikir kenapa ya kita itu dunia itu kan kalau kita lihat itu kan luas sekali gitu ya, luas sekali. Tapi ternyata kalau beberapa ilmuwan itu ketika mereka ke ruang angkasa ternyata ya bumi saja, bumi yang begitu luas ini ternyata hanya titik kecil gitu ya, bahkan mungkin debu di galaksi gitu ya, di ruang galaksi atau di ruang lingkup galaksi gitu ya, belum lagi di Andromeda dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu artinya kita memang kecil gitu, tapi kok nama kita besar. Terus terus seperti apa kita setelah meninggal, mau mau kayak gimana? Apakah ya sudah meninggal itu sudah jadi tulang belulang, udah mati gitu ya, udah nggak ngapa-ngapain lagi? Gimana nih dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim? Ada siksa kubur, ada surga, ada neraka, gitu ya. Itu yang dipikirkan. Termasuk mungkin ya apa sesuatu yang memang tidak bisa dicerna oleh panca indera secara umum ya. Sekarang lagi tren nih film ini Jumbo gitu ya. Nah, film Jumbo ya, kartun itu, animasi itu kenapa menarik? Karena di situ memunculkan namanya si Mary ya. Nah, Mary itu adalah hantu kecil gitu yang katanya apa orang tuanya itu tertawan ya, tertawan oleh seorang seorang manusia yang apa membawa roh-roh manusia yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu sebenarnya ruang lingkupnya itu filsafat membuktikan benar nggak sih ada gitu ya. Nah, apalagi nanti bagaimana menjelaskan ke anak kecil, kok anak kecil bisa komunikasi seperti itu sih, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sih ya menarik ya, walaupun kadang kalau orang yang nggak udah lah mikir nggak usah jauh-jauh amat gitu ya. Tapi karena kita kuliah ya, ya minimal pernah denger lah gitu, dengerin saya ngoceh gitu kali ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau mau ada yang berkomentar silahkan. Nanti next pertemuan yang akan datang saya akan bagi kelompoknya masing-masing, dan nanti saya akan kasihkan untuk challenge-nya masing-masing. Challenge-nya itu nanti adalah menulis tentang pemikiran filsafat dari tokoh-tokoh Islam. Mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, ya, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Ibnu Maskawai, ya, kemudian juga Al-Ghazali, ya, kemudian juga tokoh-tokoh filsafat Islam yang lainnya, ya, ada Iqbal nanti gitu ya. Di Indonesia ini ya cukup banyak gitu ya, kita bisa kembangkan ya. Jadi lebih nanti kalau challenge-nya lebih kepada tokoh dan pemikirannya gitu ya, tokoh dan pemikiran dari filsafat. Ada beberapa video juga di YouTube yang bisa dilihat ya, di akun saya juga ada juga, nanti boleh saya sharekan juga, tapi sudah saya share juga di kampus juga. Oke. Silakan yang mau komentar, siapa ketua kelasnya di sini? Fahmi, Fahmi. Siapa ketua kelasnya? Iya, Pak. Oh iya, Pak Fahmi ya ketua kelasnya ya. Oke, nanti kita banyak diskusi. Nanti juga nanti biasa terakhir itu nanti kita minta bantuan juga. Mungkin kadang suka hilaf atau apa.
Jadi nanti untuk kehadiran boleh juga Pak Fahmi boleh dibantu juga untuk yang manualnya. Walaupun saya buat juga di kampus juga ada. Ya ini kan saya juga print screen juga untuk bukti dan direkamannya juga ada juga. Jadi nggak bakalan terlewat gitu ya. Di sini ada yang hadir adalah Pak Mahmud Rifai, Pak Suarman, Pak Fahmi, Bu Sabrina, Pak Jedan, Bu Riri, Bu Siti, Rahma, ada Pak Muhammad Syafi'i, ada Mizan Alabror, ada Fikri Haikal. Ya, tadi mohon maaf kalau yang usianya lebih tua panggil nama aja kayaknya lebih biar lebih muda gitu ya. Oke, saya panggil siapa nih? Kang Fahmi atau Pak Fahmi atau siapa nih? Fahmi aja Pak. Fahmi aja ya, kan Nggak masih muda apa-apa. ya. Ya. Oke, Fahmi nanti boleh bantu untuk kehadirannya. Catat terutama nanti yang aktif gitu ya, yang aktif karena kan kita 14 pertemuan ke depan ya. Kemudian nanti ini ada semuanya ada berapa mahasiswa ya? Banyak kayaknya ya. Jadi nanti minimal itu 2-3 orang lah satu kelompok nanti akan membahas tentang satu tokohnya. Mungkin nantilah di pertemuan yang akan datang aja nggak apa-apa. Ini setelah ini kan jam 1 ada kuliah ya. Iya Pak, ada jadwal Iya kan ya. lain. Iya kan ya. Jam 1 ada kuliah kan ya. Iya Pak Adi. Ya, baik. Baik, nanti kalau ada apa-apa atau mungkin nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya. Ini juga saya rekam juga nanti saya letakkan di apa YouTube saya juga nanti saya langsung share juga ya. Oke, kalau ada apa-apa nanti silakan bertanya di grup. Ada saya di grup, nomor saya ada 2 di Simpati dengan Mentari. Insya Allah on time, ya Insya Allah selalu on gitu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Dan mungkin ya ini dulu aja sambil baca-baca RPS-nya dulu saja. Pertemuan yang akan datang nanti saya akan jelaskan terkait dengan pengertian, ruang lingkup dan juga nanti challenge untuk masing-masing secara individual ataupun secara kelompok. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan waqafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun kesadayana. Terima kasih.